Oke, kita mulai Bapak Ibu sambil menunggu teman yang masih dalam proses untuk bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah hari ini kembali lagi kita bersua untuk melanjutkan perkuliahan kita desain dan produksi media pembelajaran PAI. Sebelum kita lanjut, saya secara pribadi maupun institusi meminta kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan doa kepada almarhum yang dari subuh salah satu staf senior Yayan Parepare, yakni Muhammad Ramlan, telah mendahului kita. Doa dimulai. Terima kasih Bapak Ibu. Insyaallah almarhum husnul khotimah, dan beliau adalah pekerja keras yang hampir tidak pernah mendengar masalahnya di kampus dan semua orang disapa dengan baik. Baiklah, kita lanjut dan kami berharap kepada pemakalah untuk mempersiapkan PowerPoint-nya untuk di-share. Siapa yang bertugas hari ini? Oke. Pak Sakaria, Pak Doktor. Pak Sakaria sendiri ya? Sebenarnya dua Pak Dok, cuman cuti katanya. Ya, silakan Pak Sakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, segala karunia dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita masih sempat melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah media pembelajaran. Salawat tak lupa salam kita senantiasa kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Pak Doktor selaku pemampu mata kuliah dan segenap rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana YIN Parepare. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri sebagai pemateri sekaligus moderator. Kali ini kita akan membahas tentang materi pengembangan pembelajaran terkhusus pada model Baker and Schultz. Kita langsung masuk pada latar belakang, di mana latar belakang kali ini berjalannya proses pendidikan acap kali yang kita harapkan tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan proses pendidikan itu berhasil atau tidak, mulai dari daya tangkap siswa, metode belajar, pengemasan media dan materi, dan berbagai hal lain yang menyebabkan hasil dari pendidikan itu menjadi beragam. Penggunaan media dan model pembelajaran kemudian mengembangkannya sangat diperlukan untuk menambah kemampuan dan minat belajar peserta didik. Banyak sekali model-model pengembangan pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli. Salah satu model pengembangan yang ada yaitu model Baker and Schultz, di mana model Baker dan Schultz ini adalah model pengembangan yang berhubungan dengan pengembangan produk yang kemudian akan digunakan untuk mendukung proses pembelajaran
yang dilakukan oleh seorang pendidik. Kemudian yang menjadi latar belakang pada materi kali ini yaitu apa itu pengembangan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana pengembangan pembelajaran model Baker and Schultz. Pengembangan pembelajaran. Yang pertama itu kita harus mengetahui tentang pengertian pengembangan pembelajaran. Mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan pengembangan. Menurut Borg dan Gold menyatakan bahwa pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Menurut Syaifuddin bahwa pembelajaran adalah usaha mengorganisasikan lingkungan belajar hingga memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar, tentu yang akan mendukung pembelajaran itu nantinya. Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pengembangan pembelajaran adalah sebuah proses yang memiliki pengetahuan untuk mendesain dan mengembangkan produk dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam pengembangan pembelajaran ada klasifikasi pengembangan pembelajaran. Itu terbagi 3. Ada orientasi sistem, orientasi kelas, dan orientasi produk. Di mana orientasi sistem pada model pembelajaran untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya luas. Tidak hanya mencakup kegiatan kelas dan proses belajar saja, melainkan ditinjau dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya kelas, di mana model yang biasa saja ditunjukkan untuk mendesain pembelajaran level mikro atau kelas dan dirancang untuk satu periode pembelajaran tertentu. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, yaitu model Baker and Schultz, dia berfokus pada orientasi produk, di mana model yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk atau program yang dikembangkan dalam kurun waktu tertentu. Di kesempatan kali ini, kita akan berfokus pada orientasi produk, di mana modelnya itu model Baker and Schultz. Selanjutnya, pengembangan pembelajaran model Baker and Schultz, di mana ada 7 tahapan yang harus dilakukan secara berurut. Pertama itu ada perumusan, di mana tahap ini suatu produk jadikan sebagai langkah dalam mengambil beberapa keputusan sebelum produk tersebut dibuat. Yang kedua, spesifikasi langkah instruksional, itu mengembangkan pengembang akan melakukan perumusan standar kompetensi dasar dan indikator tercapainya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada uji coba materi, di mana pengembang melakukan uji coba soal. Selanjutnya ada pengembangan produk. Produk ini mulai dikembangkan dengan melakukan persiapan untuk menyiapkan bahan-bahan keperluan pengembangan produk. Yang kelima ada uji coba produk. Kemudian kepada responden penggunaan untuk mengevaluasi produk yang sudah dikembangkan. Revisi produk, perbaikan terhadap produk yang dikembangkan dilakukan atas data-data yang didapatkan dari pengkajian produk. Yang terakhir ada analisis untuk pemanfaatan. Akan dilakukan kesimpulan selama proses pengembangan produk dari awal dilakukan sampai pada akhir secara sistematis. Nah, itulah kemudian materi yang sempat kami rangkum untuk pembelajaran Baker and Schultz atau model Baker and Schultz. Dan kami persilahkan kepada teman-teman, kiranya ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Jadi kami mungkin buka 3 penanya dulu. Untuk 3 orang penanya, kiranya ada teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu kritik dan saran terhadap proses pembuatan makalah kami. Adik, saya mau bertanya. Silakan Ibu Eti.
Ya, silahkan Ibu Titi. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak dosen yang hari ini Alhamdulillah masih membersama kita dalam perkuliahan dalam topik pengembangan model Becker ya hari ini. Ya, eh, yang ingin saya tanyakan mengenai tahapan-tahapan pengembangan model Becker ini yang tadi sudah dipaparkan oleh pemateri ada 7. Yang saya ingin tanyakan antara uji coba materi dengan uji coba produk. Jadi di bagian tahapan ketiga itu ada uji coba materi, kemudian di nomor 5 ada uji coba produk. Bisa tidak pemateri lebih memaparkan perbedaan antara uji coba materi ini yang seperti apa ya, materi apa yang dimaksudkan di situ? Karena di bagian 5 sudah ada uji coba produk. Kemudian di bagian 5 tersebut, di dalam melakukan tahapan uji coba ya, ada yang dilakukan yaitu melakukan penyusunan kisi-kisi. Ya, jadi di dalam melakukan evaluasi produk ada penyusunan kisi-kisi yang akan diberikan kepada ahli media atau ahli pengembang. Nah, yang ingin saya tanyakan, boleh tidak pemateri lebih memaparkan seperti apa kisi-kisi yang diberikan kepada ahli media atau ahli materi pada uji coba produk? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin ada dari teman-teman ingin bertanya kembali. Tabe, Pak Pemateri. Ya, Pak Amin. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Pertanyaan saya sederhana. Telah berlalu beberapa model penelitian, pengembangan model pembelajaran. Ciri khas dari di Baker dan Schultz ini apa? Apa yang dikembangkan? Apa ciri khasnya sehingga dia menjadi model tersendiri? Demikian. Baik, terima kasih pada Pak Amin. Mungkin satu pertanyaan kembali. Mungkin saya, Pak. Ya, silakan Pak Aman. Eh, Pertanyaan saya sederhana juga. Eh, Mungkin bisa dijelaskan lebih detail itu mengenai tentang model Becker dan Scott itu. Karena saya agak kurang paham mengenai tentang hal itu, Pak. Itu aja. Mungkin itu 3 pertanyaan terlebih dahulu yang sempat disampaikan oleh teman-teman sekalian. Mungkin kami akan mencoba menjawab pertama pertanyaan dari Pak Amin, di mana pertanyaannya kira-kira apa ciri khas yang kemudian membedakan antara model pengembangan yang dilakukan oleh atau materi-materi yang telah berlalu. Jadi model pengembangan Becker and Schultz ini berfokus pada pengembangan produk. Artinya ada sebuah produk yang kemudian akan dihasilkan dari proses pengembangan ini sendiri. Jadi itu yang mungkin perlu kita pahami pertama. Model ini akan menciptakan sebuah produk yang kemudian akan dipakai oleh seorang pendidik di pembelajarannya. Di mana pada model-model yang lain seperti model yang telah berlalu itu seperti kalau tidak salah Borg and Gold, dia berfokus pada sistem atau pengaplikasian. Jadi
pada proses Baker and Shoot ini dia berfokus pada pengembangan produk yang akan dihasilkan. Jadi ada nanti hasil produk yang kemudian akan dipakai seorang guru untuk proses pembelajarannya. Karena di sini ada klasifikasi pengembangan pembelajaran di mana ada orientasi kelas dan orientasi sistem. Mungkin contoh yang dapat kami bandingkan itu dari pembelajaran sebelumnya itu Board and Gold, di mana dia Board and Gold dan Schulters kalau tidak salah, model Luther, di mana dia berfokus pada pengaplikasian atau sistem, di mana model Baker and Schultz ini berfokus pada penghasilan produk yang akan dihasilkan. Mungkin seperti itu jawaban kami kepada Pak Muhammad Amin. Kiranya ada yang ingin ditanggapi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Produk bisa diberikan contohnya produk seperti apa? Karena menurut saya Luther itu kan juga berkaitan tentang produk sebenarnya. Ada produk yang dihasilkan karena dia multimedia yang dikembangkan, jadi ada produknya juga. Nah, ini di sini Baker dan Schultz ini produk apa, seperti apa yang bisa kita gunakan, produk apa yang bisa kita kembangkan menggunakan Baker dan Schultz ini? Baik, mungkin untuk lebih jelasnya kita mengarah mungkin kepada contoh yang dapat kita ambil dari model Baker and Schultz ini, di mana sempat setelah kami cari referensinya, sempat kami menemukan peneliti yang mengembangkan produk Baker and Schultz ini, di mana dia mengambil model bermain. Jadi dia mengambil permainan ular tangga. Jadi permainan ular tangga yang kemudian dia mendesain atau mengembangkan produk ini, ular tangga ini dikembangkan kemudian dijadikan sebagai alat untuk pembelajaran. Nah, disitulah kemudian menciptakan produk yang kemudian dia akan pakai dalam proses pembelajarannya. Kalau tidak salah pada pengembangan si peneliti ini, dia kemudian mengembangkan tangga-tangganya itu atau kotak-kotaknya itu, dia menggantinya dengan angka-angka. Jadi dia membuat seperti papan yang lebih luas dari ular tangga itu sendiri. Kemudian dia menggantinya tangga-tangga. Ketika permainan berlangsung, di mana siswa berada di tempat itu, dia harus menjawab pertanyaan yang tertera pada kolom atau kolom pada ular tangga tersebut. Jadi dia mengambil proses permainan yang kemudian dia membuat suatu produk itu dikembangkan menjadi media pembelajaran. Seperti itu mungkin contoh yang sempat kami dapatkan dari seorang peneliti. Jadi mungkin kalau kita tarik kepada media pembelajaran pada pendidikan Islam, bisa kita ganti itu kolom-kolomnya. Mungkin hafalan santri, misalnya silahkan hafalkan surah ini ketika santri berada di nomor ini. Atau mungkin bahasa Arab, coba sebutkan misalnya ada kolom 16, sebutkan angka-angka dalam bahasa Arab. Mungkin seperti itu mungkin pengembangan kalau kita tarik kepada pendidikan agama Islam. Jadi ciri khasnya ini ada produk yang kemudian dihasilkan untuk memudahkan pembelajaran itu sendiri. Seperti itu mungkin jawaban kami. Kiranya mungkin ada tambahan dari teman-teman, atau kita kembalikan dulu kepada Saudara Pak Amin. Cukup jelas Pak Pemateri. Iya. Mungkin kami melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Ini mana Pak Amal Tasbir tanya, mungkin bisa lebih dijelaskan kembali
kira-kira model Baker and Schultz ini seperti apa. Jadi seperti kami sampaikan dari awal, model toilet. Baker and Schultz, ya, Ke toilet Pak, ambil tasbih. oh, kita mungkin melangkah ke pertanyaan yang pertama dulu. Itu pertanyaan dari, Tambahan juga. oh ya, silahkan tambahan. Iya, silahkan Ibu Eti. Kayaknya miskomunikasi. Silakan Pak Zakaria, lanjutkan. Beralih. Ibu Eti ada tambahan atau bagaimana? Ada tambahan Ibu Eti? Tidak dengar kayaknya suara tak, Kak. Lanjut Meki dulu. Oh iya. Jadi pertanyaan Ibu Eti itu tentang uji coba materi dan uji coba produk. Kira-kira dalam langkah-langkah ini apa yang membedakan antara uji coba materi dan uji coba produk? Jadi dalam model Baker ini ada langkah-langkah yang kemudian tidak boleh saling tumpang tindih ya dalam langkah-langkah tersebut. Jadi harus berurut, di mana memang Baker and Schultz ini adalah model yang kemudian sistematis, yang harus tidak boleh tumpang tindih antara langkah yang pertama dan langkah yang berikutnya. Jadi uji coba materi itu dia berfokus pada kira-kira materi-materi yang berkaitan dengan produk yang akan kita kembangkan. Misalnya materi mau berhitung atau hafalan Quran atau terserah mungkin dari pendidik itu sendiri. Jadi ada materi yang kemudian ingin dikembangkan atau dibuatkan sebuah produk. Jadi itu uji coba materi. Di mana perbedaannya dengan uji produk, di sini uji coba produk dia sudah menghasilkan sebuah produk. Jadi ketika ada uji coba materi, langkah selanjutnya itu pengembangan produk. Artinya sudah ada produk yang dikembangkan dari hasil uji coba materinya. Nah, uji coba produknya ini apakah dia berhasil atau tidak, maka dia diujikan pada langkah yang kelima ini, yaitu uji coba produk. Jadi uji coba materi itu sebelum produknya ada. Nah, uji coba produk adalah uji coba yang dilakukan setelah produknya ada. Jadi seperti itu. Kemudian dia Ibu Eti mungkin menambahkan kira-kira seperti apakah itu uji coba produk. Jadi uji coba produk ini kalau kisi-kisinya mungkin tergantung dari produk yang dibuat oleh seorang pendidik, di mana kita dapat melakukan uji coba produk ini dengan menggunakan responden. Jadi responden di mana tahapnya itu ada one-to-one atau kita uji coba dengan langsung satu lawan satu, artinya peserta didik dengan kita. Ada juga bisa kita lakukan uji coba produknya dengan small group, artinya dengan kelompok-kelompok kecil. Dan kemudian ada juga uji coba lapangan atau field test, di mana ini sudah melangkah pada uji coba produk yang sudah dibuat. Jadi seperti itu mungkin jawaban dari kami. Kiranya ada tanggapan dari penanya. Ini Ibu Eti Rahayu. Kami persilahkan. Atau ada dari teman-teman sekalian yang ingin menambahkan?
memberikan tanggapan mengenai materi kami. Iya, Tabe Pak Zakaria. Iya, dipersilahkan. Iya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Nah, di dalam makalah saudara dijelaskan bahwa uji coba materi ini di mana pengembang itu melakukan uji coba soal, sehingga saya bisa menarik kesimpulan di sini yang diuji coba pada bagian materi ini apakah soal, sehingga produk yang akan dihasilkan adalah bentuk media evaluasi. Iya, iya. Ya, jadi karena adanya uji coba materi yang di tahap 3 sehingga penjelasannya di makalah saudara itu dilakukan uji coba soal, sehingga saya menarik kesimpulan bahwa eh, pengembangan model Bakers ini berfokus pada pengembangan evaluasi pembelajaran seperti itu. Jadi nantinya ketika produk yang dihasilkan adalah produk evaluasi pembelajaran karena di sini di uji coba materi bagian 3 dilakukan uji coba soal. Berikut juga dengan apa namanya? Adanya kisi-kisi. Iya, adanya kisi-kisi pada uji coba produk. Sehingga saya masih apa ya? Saya menarik kesimpulan seperti ini. Apakah model Bakers ini fokusnya pada pengembangan evaluasi pembelajaran karena ada uji coba materi, tapi di penjelasannya dilakukan uji coba soal seperti itu. Ya, mohon pemateri memberikan pemahaman kepada saya pribadi terkait dengan uji coba materi ini karena yang saya paham kisi-kisi soalnya. Kalau misalkan ini menyangkut kisi-kisi, ini yang masih belum saya pahami, Pak. Mohon dijelaskan lebih lagi terkait dengan uji coba materi, kemudian adanya kisi-kisi yang dimaksud pada uji coba produk tersebut. Kisi-kisi seperti apa yang bisa Bapak berikan kepada pemahaman kepada kami terkait dengan model Bakers ini ya. Jadi sedikit juga tadi kalau ditanyakan apa dari ciri khas dari model Bakers ini, mungkin satu-satu model itu antara model yang lainnya itu hanya apa namanya beda di tahapan-tahapannya ya Pak Amin ya. Ya, jadi beda di tahapan-tahapannya. Kalau model R&D dimulai dari research, model MDSTL itu dimulai dari apa namanya konsep, kemudian yang model Bakers ini dimulai dengan perumusan. Ya, kalau itu tadi saya, kalau pertanyaannya Pak Amin. Mohon Pak Zakaria tadi penjelasannya terkait dengan pertanyaan saya, Pak. Mohon dipahamkan lagi, Pak. Terima kasih, Pak Zakaria. Oke, jadi pertanyaannya ingin kembali dijelaskan secara apa ya? Secara berurut mungkin maksudnya. Jadi uji coba. Jadi pertama begini mungkin. Jadi uji coba atau soal-soal yang ada di sini tidak berkaitan dengan hasil evaluasi pembelajaran. Jadi Ibu, jadi pada uji coba atau uji coba materi atau uji soal yang ada pada pembahasan kita hari ini bukan untuk mengevaluasi siswanya jadi kita akan kita kembangkan. Seperti itu mungkin pemahaman awal yang perlu kita sama-sama pahami. Nah, yang kemudian uji coba materi, adapun uji coba materi, uji coba soal, itu semua dibuat untuk kemudian mengembangkan produk ini. Jadi ada semacam instrumen yang perlu kita kumpulkan, baik berupa uji coba, materi, dan sebagainya. Misal kita ingin mengembangkan daya hafalan anak-anak,
maka kita harus mencari materi tersebut, melakukan uji soal-soal kira-kira apa yang kemudian akan kita masukkan ke dalam produk. Jadi bukan uji soal untuk siswanya, bukan soal yang diberikan untuk santri, bukan materi yang diberikan untuk santri. Jadi materi ini berfokus untuk pengembangan produk nantinya. Jadi itu mungkin yang sempat kami pahami dari materi ini. Jadi uji coba materi ini bukan bermaksud untuk mengevaluasi hasil santri. Jadi kita berfokus kepada produk itu sendiri. Jadi uji coba materi ini sebelum pengembangan produk, dia berfokus pada soal-soal atau materi-materi yang kemudian akan kita masukkan ke dalam produk tersebut. Jadi seperti itu mungkin. Juga dengan pada uji coba produk. Jadi segala soal-soal ini bukan untuk menguji pemahaman siswanya. Jadi kita berfokus pada pengembangan uji coba produknya. Adapun kisi-kisi yang kemudian dibuat itu untuk mengevaluasi, kemudian mengevaluasi di mana produk ini apakah bisa berjalan sesuai dengan apa yang dirumuskan pada bagian awal, yaitu bisa masuk pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi kita berfokus pada produknya. Jadi adapun soal-soal, materi, kisi-kisi itu berfokus untuk pengembangan produk itu sendiri. Seperti itu, bukan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran siswanya. Mungkin itu sempat yang saya pahami tentang materi kami ini. Seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman kiranya ada yang lebih bisa memahami atau ada pemahaman saya yang keliru mengenai materi kita hari ini. Seperti itu. Di apa mungkin bisa dijelaskan nanti kalau ada pemahaman yang keliru, mungkin akan dipertegas sama Pak Dokter tentang materi atau pertanyaan dari Ibu Reti. Atau bagaimana Ibu Reti, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau masih ada tanggapan? Yang dengar. Ya mungkin apa namanya nih, mungkin untuk pemateri tadi tidak disebutkan kayaknya tahapannya untuk di apa namanya ini model Becker dan Schott itu sendiri ya. Karena ketika untuk menghadapi kita melihat bahwa dari model Becker ini dan Schultz ini, bahwa ini adalah pengembangan pengembangan instruksional yang berfokus pada produk. Ya, otomatis ketika kita melihat daripada untuk berfokusnya kepada produk, otomatis ada beberapa tahapan yang harus kita lalui sebelum kita menghasilkan produk itu sendiri. Karena di sini bisa produk itu adalah berupa bentuk nilai ataupun berupa nanti bentuk hasil karya itu sendiri. Ya, misalnya kalau untuk ketika kita melihat nilainya anak-anak, untuk melihat apa namanya ini pengetahuan itu kan ada angka. Otomatis kalau pengetahuan pasti angka yang ditujukan itu adalah merupakan suatu produk. Kemudian begitu juga dengan keterampilan, apalagi kita di pendidikan agama Islam,
ada dua tuntutan kita, yaitu adalah pengetahuan dan keterampilan. Ya, kalau pengetahuan itu adalah mungkin untuk wawasannya, untuk pengetahuannya sendiri. Tapi kalau keterampilan, misalnya apa yang pernah dijelaskan oleh dosen kita sebelumnya, itu adalah contohnya tentang masalah wudhu. Kita menjelaskan tentang cara wudhu. Itu ketika anak-anak sudah mampu melaksanakan wudhu secara bagus, maka itu adalah sudah hasil produk itu sendiri. Ya, makanya mungkin di situ yang saya ingin tambahkan saja adalah tentang apa namanya ini langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya mungkin bisa dijelaskan langkah-langkah untuk langkah-langkahnya untuk apa namanya langkah-langkah model baker itu sendiri. Mungkin pemateri bisa menyebutkan langkah-langkahnya untuk menghasilkan suatu produk. Iya. Tambahan Pak Zakaria. Oh iya, silakan Pak Amin. Ditunda dulu Pak Sapardi karena ada Pak Amin. Iya, silakan Pak Amin. Ya, memang sebenarnya langkah-langkahnya memang telah ada di makalah ya. Yang menjadi muskil ini menjadi kebingungan kita bersama karena di uji materi ini terdapat kalimat yang berkaitan tentang uji coba soal-soal ya. Ya, bentuk soal tanya jawab yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Ada instrumen yang instrumen dalam bentuk soal tanya jawab yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran pada evaluasi yang akan diuji cobakan kepada siswa dengan rata-rata usia 4 sampai 5. Ini 4 sampai 5 ini kan hanya sampel, misalnya bisa juga 18 20 begitu. Saya melihatnya uji coba materi ini dia seperti apa yang di awal apa itu ya, post-test ya, pretest ya. Saya melihatnya dia adalah untuk mengukur tingkat kemampuan siswa sebelum produk itu dibuat. Jadi menurut saya dari kebingungan kita bersama ini, uji coba materi ini yang berkaitan tentang soal-soal yang akan diuji cobakan kepada peserta didik, saya melihatnya hanya untuk sebagai uji coba apakah materi ini layak untuk usia peserta didik yang akan menjadi sampel begitu, yang menjadi konsumen dari produk kita. Dia hanya untuk menguji coba materi itu. Pun bersamaan dengan itu untuk juga menguji coba tingkat kemampuan peserta didik atau konsumen yang akan menggunakan produk kita sebelum produk kita ini dikembangkan. Jadi ada dua menurut saya pada tahap ketiga uji coba materi ini. Yang pertama untuk mengukur kemampuan siswa, kemudian untuk mengukur kevalidan materi yang akan dimasukkan ke dalam produk. Mungkin itu Pak Zakaria. Oh iya, itu mungkin tambahan dari Pak Amin mengenai uji coba materi. Jadi Pak Amin menurut beliau ini untuk menguji coba kepantasan atau kecocokan atau keselarasan yang kemudian akan kita buatkan produknya, apakah ini sesuai dengan siswa kita yang ada di kelas atau yang akan kita buatkan sebuah produk pembelajaran, apakah belum. Jadi itu menurut Pak Amin. Mungkin kami kembalikan dulu kepada Ibu Eti. Mungkin masih ada yang ingin ditanggapi. Sepertinya kurang terdengar ke Ibu Eti. Oh, bagaimana Ibu Eti? Atau kita kembali melanjutkan pertanyaan? Kayaknya ada kesibukan lain dari Ibu Eti. Iya, tidak ada dengar Ki. Jadi Ya, dijawab saja dulu pertanyaan dari Pak Sapardi. Oh, mungkin sudah terjawab Pak Sapardi. Jadi ada
sudah kami jelaskan mengenai langkah-langkah yang Ambil kakak parangku. model Baker and Schultz ini. Jadi ada 7 langkah yang kami sempat tadi kami jelaskan. Yang pertama itu ada perumusan. Jadi ini tahap awal. Yang kedua ada spesifikasi langkah instruksional. Selanjutnya ada uji coba materi. Selanjutnya ada pengembangan produk. Selanjutnya ada uji coba produk. Kemudian revisi produk. Kemudian analisis untuk pemanfaatan. Jadi itu langkah-langkahnya. Iya. Bagaimana Pak Saparudin? Oh, mungkin beliau juga ada kesibukan. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ya ini pertanyaan dari saudara Amal Tasbih. Ingin kemudian dijelaskan kembali kira-kira model Baker and Schultz ini seperti apa. Jadi model pertama itu model Baker and Schultz ini berfokus pada orientasi pengembangan produk, di mana ada sebuah produk yang kemudian dihasilkan dari model Schultz and Baker. Jadi Schultz and Baker ini pengembangan, kemudian nanti akan menghasilkan sebuah produk. Nah, yang dimana model ini ada sistematisnya, artinya ada langkah-langkah yang kemudian tidak boleh tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain. Seperti dijelaskan tadi, ada 7 langkah yang akan harus dilalui sebelum terciptanya sebuah produk. Yang kemudian dapat kita pahami mungkin dari sebuah contoh seperti contoh yang telah kami paparkan sebelumnya. Jadi ada bisa kita tiru juga dalam pembelajaran kita nantinya, seperti mungkin pada model berhitung ada seorang peneliti yang mengembangkan permainan ular tangga. Sering kita mainkan ular tangga, yang kemudian dia ganti papannya, angkanya itu 1, 2, dia mengisikan sebuah pertanyaan yang kemudian apabila dimainkan, maka siswa yang berada di nomor yang ada pertanyaannya, dia harus menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian dadunya juga bisa dikembangkan, mungkin bukan model titik-titik lagi, bisa mungkin kalau kita tarik kepada pendidikan Islam, bisa kita ganti dengan angka-angka dalam bahasa Arab. Seperti itu mungkin. Jadi fokus dari model Baker and Schultz ini, dia berfokus pada produk, ada sebuah produk yang dihasilkan. Jadi seperti itu mungkin jawaban dari kami. Kepada Pak Amal, dikembalikan kepada beliau. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan bahwa model ini adalah model yang digunakan untuk mendapatkan suatu produk yang akan digunakan dalam sebuah pembelajaran. Mungkin itu kesimpulan saya dapat. Oh iya. Gimana, mungkin apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman atau rekan-rekan sekalian sebelum kami kembalikan kepada untuk ditegaskan lagi materinya pada Bapak Dokter. Tapi Pak, Ya. Pak Sakaria. Ya, silahkan. Maksud. Terputus. Amin Pak. Iya, Halo. silahkan Pak Maksum. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit
Sedikit saya ingin mempertegas, mungkin bukan pertanyaan yang begitu butuh penjelasan lebih panjang, akan tetapi mungkin singkat saja jawabannya nanti. Ini model pembelajaran yang disampaikan mungkin tadi sudah disampaikan ya untuk menghasilkan sebuah produk. Tapi pertanyaan saya, produknya ini sebenarnya apakah bentuknya fisik, artinya bisa digunakan secara langsung tanpa menggunakan teknologi seperti komputer, tidak melibatkan teknologi IT, komputer, handphone, ataukah aplikasi ini produk nanti yang dihasilkan dari model ini harus melibatkan IT atau bagaimana? Itu mungkin pertanyaan saya, Pak. Artinya produk yang dihasilkan apakah melibatkan IT atau tidak? Kalau tadi penjelasannya tadi yang dicontohkan itu seperti permainan ular tangga itu sebenarnya itu tanpa IT, melibatkan IT itu bisa produk itu bisa dihasilkan. Nah, seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik. Jadi mengenai pertanyaan Pak Masum, kira-kira pada model pengembangan pembelajaran ini, apakah bisa masuk pada ranah IT atau teknologi? Sejauh yang kami pahami, tidak ada batasan atau tidak ada hal yang bisa kami tegaskan apakah ini bisa ada IT-nya atau tidak. Jadi itu yang perlu kami pahami dulu. Jadi tidak ada mungkin ketegasan yang sempat kami pahami apakah ini bisa masuk ranah IT atau tidak masuk ranah IT. Jadi kalau kita mengambil keumuman dari penjelasan dari model Becker and Schultz ini, bisa jadi ada ranah IT. Jadi tidak berfokus pada ada produk yang kemudian dibentuk nyata, atau mungkin kalau yang kami pahami tidak ada ketegasan dari materi Schultz and Becker ini apakah dia bisa masuk ranah IT atau tidak. Jadi kalau teknologi, karena yang kami pahami dia menghasilkan sebuah produk yang kami juga takut salah apakah ini bisa sebenarnya dimasukkan dalam ranah IT atau tidak. Ini mungkin pertanyaan Pak Masum mungkin bisa ditegaskan oleh Pak Dokter nanti, karena sejauh yang kami pahami tidak ada batasan mengenai apakah ini masuk ranah IT atau tidak. Kami juga agak sedikit takut apakah ini memang bisa masuk atau tidak, karena di sini ada sebuah penjelasannya, ada sebuah produk yang dihasilkan. Nantinya ada sebuah produk dihasilkan, apakah itu bisa masuk IT atau tidak. Mungkin itu penjelasan kami, Pak Masum. Oh, iya, Pak. Dilanjut. Iya, jangan sampai ada yang salah juga. Ya, jadi mungkin sudah bisa kami menyimpulkan dari materi kita kali ini, yang dimana kesimpulannya itu yang pertama bahwa pengembangan pembelajaran adalah sebuah proses yang memiliki pengetahuan untuk mendesain dan mengembangkan produk dalam suatu kegiatan pembelajaran, di mana model pembelajaran ini salah satunya itu ada model pembelajaran Becker and Schultz yang terdiri atas langkah-langkah. Yang pertama ada perumusan, spesifikasi langkah instruksional, uji coba materi, pengembangan produk, uji coba produk dan revisi produk, dan analisis untuk pemanfaatan. Jadi mungkin itu materi yang sempat kami sampaikan.
Kami mohon maaf sebelumnya atas segala kekurangan yang tidak sempat kami jawab semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami kembalikan kepada Pak Doktor untuk mungkin mempertegas materi kali ini. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemakalah kita hari ini, Pak Sakaria ya. Dan telah banyak memberikan informasi, pengetahuan, dan tentu sangat penting dalam konteks penguatan nilai-nilai akademik kita, bagaimana pengembangan suatu produk nantinya sebagai praktisi pendidikan sekaligus sebagai akademisi. Oleh karena itu, kita berikan aplaus buat pemakalah kita hari ini. Dan begitu juga dengan teman-teman partisipan yang luar biasa memberikan tanggapan, masukan-masukan, bahkan beberapa catatan tambahan terkait dengan pandangan Becker and Schultz terkait dengan teori atau model pengembangan dalam suatu produk pembelajaran. Saya minta izin untuk memberikan beberapa catatan dan termasuk untuk menanggapi tanggapan dari teman-teman terkait dengan apa yang diperbincangkan pada pertemuan kita kali ini. Jadi yang pertama adalah berbicara tentang teori pengembangan, maka ada beberapa pendekatan yang sering kita temui, yakni ada yang berorientasi kepada proses, ada berorientasi kepada produk, dan ada yang berorientasi kepada penguatan SDM. Jadi kalau kita melihat seperti apa prosesnya, itu kalau dalam penelitian tindakan kelas itu lebih mengarah kepada penguatan proses. Sehingga ada yang dikenal siklus 1, siklus 2, siklus 3. Kemudian proses inilah kalau dalam teori manajemen menunjukkan kalau prosesnya bagus, maka dengan sendirinya terbuka peluang untuk menghasilkan produk atau output yang lebih maksimal. Jadi itu yang dilihat dalam konteks orientasi kepada prosesnya. Kemudian yang kedua, yang berorientasi kepada produk atau hasil, itu dapat kita lihat ketika melakukan riset eksperimen. Uji coba satu produk, itu yang dilihat adalah hasilnya. Jadi apakah sebuah produk sudah efektif untuk mencapai satu hasil yang telah ditetapkan. Jadi ada yang berorientasi proses, ada yang berorientasi produk atau hasil. Kemudian yang ketiga, berorientasi kepada SDM atau pendidik dan peserta didik sesungguhnya. Yakni satu model pengembangan yang melihat bahwa produk yang baik itu apabila dikuasai oleh pendidiknya dan diterima oleh peserta didiknya. Jadi inilah yang dikembangkan sesungguhnya oleh Becker dan Schultz ini. Yakni bagaimana satu media yang dikembangkan itu benar-benar dapat dikuasai, dipraktekkan, diaplikasikan oleh pendidiknya dan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya.
Kalau yang kita bahas sebelumnya, misalnya Brock-Engel itu aksentuasinya lebih mengarah kepada penguatan hasil. Jadi suatu produk yang dikembangkan lebih melihat kepada tingkat efektivitas pencapaian hasil atau produk yang diharapkan. Jadi kalau mengarah kepada pengembangan media pembelajaran, berarti bagaimana produk media tersebut benar-benar efektif, valid untuk pencapaian hasil. Sedangkan yang minggu lalu dibahas itu adalah Luther ya. Jadi kalau kita melihat penekanan dari Luther itu adalah lebih mengarah kepada penguatan medianya ya. Bagaimana sebuah media produk itu benar-benar dapat mengakomodasi semua kebutuhan atau variabel-variabel pembelajaran sehingga bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, ada pertanyaan tadi dari Pak Masum ya terkait dengan outputnya dari model pengembangan ini. Ya, sesungguhnya kalau di dalam konteks pembelajaran, pengembangan itu ada yang bersifat fisikal dan ada non-fisikal. Jadi karena kita punya mata kuliah media pembelajaran, itu lebih mengarah kepada fisikalnya. Tapi kalau kita melakukan pengembangan strategi atau metode atau sistem asesmen evaluasi, maka tentu cenderung lebih mengarah kepada non fisikal. Jadi kalau kita melihat dalam konteks model Becker and Scales ini, ya tadi disampaikan pemakalah dan juga tanggapan dari teman-teman bahwa ada 7 tahapan yang menjadi prosedur atau mekanisme di dalam pengembangan satu produk. Jadi dimulai dari istilah formulation ya, memformulasi. Jadi kalau berbicara tentang formulasi berarti kita menghadirkan seluruh variabel komponen pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau kita merujuk kepada teori pembelajaran PAI, komponen-komponennya adalah termasuk tujuan, ada materi, ada peserta didik, ada pendidiknya, ada media, ada metode atau strategi, ada lingkungan, dan ada evaluasi. Jadi media yang akan diformulasi di sini tentu semuanya memiliki relevansi dan relasi yang kuat terhadap seluruh komponen pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada model yang lain seperti FDA atau SU, itu diawali dengan istilah analisis. Analisis itu. Kalau analisis itu namanya mengurai. Jadi misalnya sapu lidi kita lepaskan pengikatnya, baru dipisahkan satu-satu. Analisis. Sedangkan memformulasi itu adalah sapu lidi, lidi yang berserakan, kita kumpulkan, baru kita ikat. Setelah tadinya yang berserakan, lalu kita kumpulkan dan diikat. Itulah kita mencoba untuk memformulasi. Dan tentu formulasi di sini juga membutuhkan kajian yang mendalam. Kita kalau istilah siapa ini Brock-Engel ada istilah collected information ya, yakni informasi itu dikumpulkan sebanyak mungkin. Nah ini sesungguhnya
kalau kita melakukan pengembangan dalam pendekatan Becker and Schultz ini membutuhkan beberapa keahlian di berbagai disiplin ilmu. Jadi bekerja secara tim ini sangat dibutuhkan karena mengikuti pendekatan multidisipliner. Dan juga tadi disinggung oleh pemakalah bahwa tentu menghadirkan ada pakar media, ada pakar konten, bahan ajar, dan tentu juga kita membutuhkan dalam konteks pembelajaran itu ada pakar psikologi. Jadi ini yang kadangkala dinafikan ya. Pakar psikologi anak ini sangat penting untuk memberikan masukan-masukan seperti apa tren psikologi anak di dalam belajar. Nah, kalau kita sedikit keluar dari permasalahan, misalnya faktor yang mempengaruhi adanya perubahan kurikulum itu diantaranya adalah aspek psikologi. Jadi aspek psikologi peserta didik ini yakni adanya pembacaan secara mendalam tren suasana batin peserta didik di dalam merespon atau dalam sudut pandangnya tentang pembelajaran itu sendiri. Jadi kebanyakan terjadi kegagalan di dalam penggunaan sebuah media tanpa melibatkan ahli psikologi. Apalagi kalau kita hubungkan dengan PAI. Jadi PAI ini punya kekhasan, punya karakteristik tersendiri dibanding dengan mata pelajaran atau disiplin ilmu yang lain. Misalnya kalau dihubungkan dengan teknologi informasi dan komunikasi, ada 3 hal yang signifikan yang tentunya kadangkala menjadi kontradiktif antara substansi TIK dengan spirit PAI. Jadi misalnya yang pertama adalah aspek objektivitas. Yang namanya TIK, teknologi, pasti objektif. Dalam arti objektif di sini, semua kalangan itu menerima apa adanya. Sepanjang belum ada temuan baru yang bisa membantah untuk produk lama. Jadi TIK itu bukan hanya orang Parepare yang bisa menerima ya. Sampai di kampungnya Pak Masum ya, tempat kerjanya Pak Masum pun juga bisa menerima TIK itu. Itu sikap objektivitas TIK itu ya kadangkala tidak selaras dengan spirit PAI yang bukan hanya bersikap objektif, tapi ada unsur subjektifnya. Jadi unsur subjektifnya di sini dalam arti boleh jadi saya merasakan satu kenikmatan spiritualitas, sedangkan yang lain itu dia hanya merasakan biasa-biasa saja. Jadi tergantung personalnya. Ketika Pak Muhammad Amin baca doa diiringi dengan suatu kesedihan atau ketakjuban yang mengekspresikan kesedihan ya, lalu meneteskan air mata, sedangkan yang lain itu justru ada yang bercerita, ada yang bercanda, ada yang biasa-biasa saja. Kenapa yang lain yang padahal sama-sama baca doa ada responnya yang beragam, itu adalah aspek subjektivitas. Jadi ini yang saya kira dibutuhkan kearifan bagi kita dan di dalam mengembangkan satu produk media pembelajaran yang berbasis digital. Kemudian yang kedua adalah dalam TIK itu selalu bersifat desakralisasi, pencitraan.
Jadi selalu ingin dipublish ya, selalu ingin memperlihatkan inilah citra, inilah profilnya suatu produk. Ya, contohnya kalau media sosial kan ya, namanya media sosial kan media publik. Jadi di media sosial itu rupanya pakem-pakem tentang privasi itu kan kayak dilabrak semua. Sedangkan di dalam konteks PAI tidak selamanya itu bersifat publik. Ada yang namanya privasi, ada yang namanya sakral. Ya, ini juga tentu kita dituntut berpikir secara bijak ya, di mana wilayah sakral, di mana wilayah yang non sakral. Nah, kalau semata-mata PAI digantungkan kepada media digital, maka di mana lagi ruang sakral ya di dalam dunia PAI. Kalau tidak ada ruang sakral, maka kualitas keimanan peserta didik itu pun akan memudar ya. Jadi ada wilayah sakral yang menjadi domain keimanan, dan tentu di sini wilayahnya hal-hal yang bersifat gaib dan misteri, dan itu ditempatkan pada wilayah yang keimanan ya, atau keyakinan. Nah, disinilah ya seperti dulu ada yang seniornya mendesain media pembelajaran, temanya adalah Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi ketika ingin menggambarkan bagaimana perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha, lalu apa kendaraannya, buruk misalnya, lalu buruk ini dicitrakan sebagai satu bentuk hewan ya, binatang yang punya kolaborasi bentuk gitu. Nah, kalau yang dulu saya masih ingat, masih SD ya, ada gambar kuda, wajahnya seperti perempuan, panjang rambutnya, itu dinukilkan sebagai bentuk borak. Nah, problemnya adalah apakah seperti itu ya deskripsi daripada borak. Jadi kalau boraknya seperti itu yang dicitrakan oleh media, berarti ini ya akan terserap di dalam long term memory peserta didik, dan itu akan menjadi nanti candaan olok-olokan, dan itu boleh jadi mempengaruhi tingkat sakralitas keimanan peserta didik kita. Jadi ini masalah sakral dan desakral. Jadi dalam PAI ada wilayah sakral, data itu justru melakukan desakralisasi. Sesuatu yang sakral itu dibongkar semua. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya TIK itu sifatnya rasional. Jadi kalau tidak rasional tidak diterima oleh TIK. Ya, karena semuanya berangkat dari algoritma. Sesuatu yang bisa dikalkulasi, dihitung, diukur, dievaluasi. Nah, sedangkan dalam PAI ada yang wilayah rasional dan ada wilayah yang suprarasional. Wilayah yang suprarasional itu adalah wilayah yang tidak dijangkau oleh rasio manusia itu sendiri. Artinya tidak dijangkau di sini mungkin karena belum ada temuan dari para ahli untuk membuka misteri pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi misalnya bagaimana membongkar dalam hikayat tentang Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Ibrahim bisa mendinginkan api yang berkobar, bagaimana Nabi Muhammad bisa begitu singkat perjalanannya dari Makkah ke Yerusalem misalnya, bagaimana Nabi Isa dalam ceritanya bisa menghidupkan orang yang mati atau mengobati orang yang buta dan seterusnya. Jadi
ada wilayah yang rasional dan ada wilayah yang suprarasional. Nah, inilah sesungguhnya ya, kalau bagi kita di PAI perlu kearifan, perlu kehati-hatian di dalam mengembangkan konsep, dan saya pikir inilah yang membantu kita di dalam mengadaptasikan model Becker and Schultz ini, yakni formulation ya. Jadi bagaimana memformulasi semua komponen variabel pembelajaran termasuk dengan paradigm atau paradigma ya pembelajaran PAI itu sendiri, supaya nanti benar-benar apa yang kita lakukan di dalam pembelajaran itu tidak keluar dari pakem-pakem kepahian itu sendiri. Jadi kalau kita tidak mengindahkan pakem-pakem PAI itu sendiri, apa bedanya dengan pembelajaran misalnya pendidikan karakter atau pembelajaran olahraga dan seterusnya atau PPKN. Jadi inilah yang menjadi ciri khas dan karakteristik daripada pembelajaran PAI itu sendiri. Kemudian di tahapan kedua dalam Becker and Schultz ini, yakni instructional specification. Jadi ada spesifikasi pembelajaran. Misalnya kalau kita sederhanakan, ini pembelajaran kita penekanannya kepada apa ya? Misalnya kepada kompetensi keterampilan. Tentu mempengaruhi dari desain media pembelajaran itu. Kalau penguatannya kepada keterampilan psikomotorik atau kinestetis dan seterusnya. Nah, tentu juga berbeda kalau misalnya orientasinya adalah pengembangan kompetensi pengetahuan. Ya, hanya sekedar ingin mengetahui, memahami, menganalisis dan seterusnya. Jadi ini juga akan mempengaruhi tentang pengembangan desain. Atau spesifikasinya kepada penguatan nilai spiritual, jadi atau penguatan nilai sosial. Jadi ini sesungguhnya kita diarahkan di dalam pengembangan media harus jelas dulu spesifikasi orientasi pembelajaran itu sendiri. Ya, meskipun sesungguhnya di dalam kegiatan pembelajaran selalu ikut ya minimal 4 tadi itu yang saya sebutkan, ada kompetensi pengetahuan, kompetensi psikomotorik, kompetensi nilai spiritual, dan kompetensi nilai sosial. Meskipun ikut semua, tetapi ada yang dominan, ada yang lebih dominan, mungkin ya keterampilan pasti ada ikut pengetahuannya, nilai spiritualnya, dan nilai sosialnya. Begitu juga dengan kompetensi yang lain. Kemudian ada item tryout. Nah, tadi disampaikan oleh siapa ya, Pak Amin ya. Ya, itu sudah betul ya bahwa pengembangan media pembelajaran itu menurut Becker and Schultz ini itu harus dilihat dulu kemampuan peserta didik, tingkat kecakapan, tingkat kompetensi, tingkat analitis, sehingga diperlukan namanya pretest ya. Ada istilahnya studi pendahuluan, ada evaluasi awal, supaya kita paham bahwa seperti inilah kondisinya peserta didik. Jadi yang lainnya itu kan tidak melakukan itu, model-model yang lain. Jadi makanya ini saya melihat bahwa penekanan atau pendekatan dari Becker and Schultz ini lebih mengarah kepada bagaimana media yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena dilakukan dulu studi pendahuluan kepada peserta didik. Ya, memang di dalam konteks pembelajaran apapun yang kita kembangkan, mulai dari metode, bahan atau media atau evaluasi dan seterusnya, maka tentu orientasinya kepada peserta didik. Jadi ada tryout, uji coba untuk melihat bagaimana tingkat kemampuan peserta didik. Setelah itu baru ada product development. Jadi pengembangan satu produk. Nah,
Ini produk yang benar-benar mengakar kepada tingkat kemampuan, kompetensi, kecakapan peserta didik. Jadi setelah itu kita kembangkan dalam konteks product development ini, ya tentu berdasarkan dengan studi pendahuluannya, kemudian produk tryout ya. Jadi di sini juga sama dengan model-model yang lain, yakni ada tryout-nya atau treatment untuk diuji coba tentang satu produk itu sendiri. Tadi disampaikan ya, tentu di dalam uji coba di sini harus meminta pandangan dari pakar media, pakar materi ya. Kalau pengalaman kami kemarin minimal ada tiga pakar itu ya. Di samping tadi ada pakar psikologi, juga pakar pembelajaran PAI. Jadi bedanya kalau pakar materi itu adalah pakar yang terkait dengan pengembangan bahan ajar. Jadi bagaimana teori-teori di dalam mengembangkan satu bahan ajar, apakah modelnya seperti apa, kalau penguatan pengetahuan arahnya kemana, misalnya apakah cukup dengan PowerPoint atau menggunakan animasi atau ada video atau dengan e-book, flipbook dan seterusnya. Jadi itu dia lebih mengarah ke sana. Tapi kalau pakar pembelajaran PAI itu dia melihat dari sisi substansi pembelajaran yang tentu sesuai dengan ciri khasnya PAI. Salah satu contohnya kalau ahli pakar di bidang pembelajaran PAI di bidang dalam spesifik metode, ya, kalau metode pembelajaran yang umum kan ada ceramah, ada penugasan, ada inquiry, ada karya wisata, simulasi, demonstrasi, dan seterusnya. Tapi di dalam PAI kan ada yang disebut dengan metode khusus pembelajaran PAI. Ya, di situ ada pembiasaan, keteladanan, ada janji dan ancaman, ada juga penguatan. Jadi itu tentu ini yang kadang-kala menjadi pembeda dengan mata pelajaran yang lain. Nah, tryout dari sebuah produk ini, ya tentu saya melihat di dalam model Becker ini yang ditempati untuk uji coba adalah peserta didik ya. Jadi peserta didik yang ditempati uji coba, kalau perlu digabung dengan pakar tadi itu. Ada yang pakar media, pakar bahan ajar, psikologi, pakar pembelajaran PAI. Kalau perlu bergabung di dalam supaya lebih bisa mengambil informasi yang lebih partisipatif di dalamnya. Jadi langsung dilibatkan peserta didik untuk tryout atau treatment satu produk. Nah, setelah itu kemudian direvisi. Revisinya di sini kan tentu bergabung kembali dengan para pakar tadi yang disebutkan, yang dilibatkan di dalam pengembangan suatu produk. Kemudian yang terakhir adalah penilaian suatu produk. Jadi penilaian atau pengistilahannya di sini penilaian sama dengan Bird and Gill, yakni dissemination. Kalau Bird and Gill menggunakan istilah dissemination, yakni mempublikasikan. Publikasi di sini bukan hanya dalam bentuk jurnal, tetapi diseminarkan misalnya. Dalam seminar disampaikan satu temuan pengembangan produk dan mendapat feedback dari partisipan. Feedback di sinilah tentu bagian dari respon dan penilaian dari berbagai kalangan terhadap produk yang kita temukan. Nah, kalau yang Becker and Schultz ini menggunakan istilah operation analysis, yakni penilaian terhadap efektivitas satu produk yang kita temukan di dalam pengembangan ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ya memang
saya melihat di dalam eh, silabi atau RPP di mata kuliah kita ini sifatnya mata kuliah dasar ya. Mata kuliah dasar kita diperkenankan untuk membedah setiap model-model dari para ahli, pakar secara otoritatif dan secara atau untuk lebih memudahkan ya bisa juga mengambil sampel yang ada. Jadi dari berbagai pengembang dalam satu produk pembelajaran, tentu yang diharapkan sesungguhnya adalah misalnya kalau di profesi keguruan itu ada di MGMP atau di KKG. Karena kalau seorang guru yang mau melakukan ini cukup merepotkan sekali. Nah, tapi kalau untuk level dosen ya dosen ya memang diharapkan untuk melakukan riset secara kolektif ya secara tim, dan yang diharapkan itu adalah tim yang terlibat di dalam itu terdiri atas beberapa disiplin ilmu sehingga benar-benar di dalam menyelesaikan suatu persoalan atau melahirkan suatu produk itu atas pertimbangan dari berbagai disiplin ilmu. Itulah paradigma keilmuan kekinian dan ke depan, yakni bagaimana menyelesaikan suatu persoalan dengan pendekatan multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Jadi bukan lagi satu pendekatan keilmuan yang digunakan. Jadi seringkali saya coba angkat di dalam diskusi baik di pasca maupun di S1 bahwa begitu penting kita menggunakan pendekatan multidisipliner di dalam pengembangan pembelajaran, misalnya ketika menghadapi peserta didik yang mungkin agak susah, repot beradaptasi dengan teman-teman yang lain yang disiplin. Nah, tentu kita sebagai guru ada yang muncul pikiran yang arif, kadang juga muncul ya pikiran yang sebagai manusia biasa, sehingga penilaiannya kadang berubah, fluktuatif dan seterusnya. Jadi misalnya kalau menghadapi atau merespon anak yang malas dari sisi waktu, ya tentu ada menilai dari sisi karakter. Kalau pendidikan karakter ya pasti mengatakan itu faktor karakternya, faktor moralitasnya yang bersangkutan. Kalau orang antropologi akan melihat itu terbangun dari budaya pendidikan di rumah atau di masyarakat. Kalau orang sosiologi akan melihat itu dipengaruhi oleh pergaulannya dalam keseharian. Jadi siapa yang tempat berinteraksi, maka disitulah dia akan mendapatkan satu nilai-nilai baru. Dan itulah yang akan mempengaruhi di dalam pembentukan karakternya. Kalau aspek hukum, ya mungkin saja ada ini ya, melanggar hukum, tetapi hukum di luar itu tidak dilanggar. Yang dilanggar adalah hukum di sekolah. Tapi hukum yang dia takuti adalah hukum yang ada di luar, misalnya apakah di masyarakat atau di keluarga. Jadi misalnya karena kesadaran hukum anak ini dalam keluarga, anak ini misalnya menjadi bagian dari tulang punggung keluarga, dia harus mencari dulu nafkah baru ke sekolah, misalnya. Nah, ini pendekatan hukumnya, dia merasa lebih punya tanggung jawab hukum kepada keluarga dibanding dengan sekolah. Begitu juga dengan aspek ekonomi ya. Kenapa dia malas? Mungkin karena support secara ekonomi kuat, ya. Berbeda dengan teman-temannya yang lain. Misalnya dari segi uang jajan dan seterusnya. Jadi ini luar biasa sekali ya di dalam menyelesaikan suatu perkara, permasalahan dalam pembelajaran, dan atau mengembangkan suatu produk selalu melihat dengan pendekatan multidisipliner atau interdisipliner atau transdisipliner. Dan saya kira kita sebagai mahasiswa pasca tentu sudah menjadi satu keharusan di dalam menelaah suatu permasalahan itu dengan menggunakan paradigm multidisipliner. Mungkin sebelum kita akhirnya ada yang perlu ditanggapi Bapak Ibu?
Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini yang luar biasa, mendiskusikan satu tema yang sangat penting, dan tentu apa yang kita ikhtiarkan insya Allah menjadi bagian dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.